Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan manual pada materi perseptron single layer dalam konsep neural network. Nah, khususnya proses forward propagation pada metode back propagation. Eh, di sini saya akan membahas itu sampai epoch 2. Nah, ini untuk data yang digunakan. Pada slide ini ditampilkan data yang akan kita gunakan dalam proses pelatihan. Terdapat data training dan data training sebagai data pembelajaran. Kemudian ada data testing untuk pengujian hasil dan parameter awal berupa bobot awal yang digunakan sebelum proses iterasi dilakukan. Data ini menjadi dasar agar perseptron dapat melakukan proses klasifikasi secara bertahap melalui pembaruan bobot. Kemudian selanjutnya ada rumus yang digunakan. Di sini ada rumus-rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan manual perseptron. Rumus utama itu meliputi perhitungan nilai net input, kemudian fungsi aktivasi, perhitungan error, dan rumus pembaruan bobot. Untuk rumusnya itu ada W baru sama dengan W lama plus theta x error plus xi, di mana alpha adalah learning rate-nya, error adalah selisih harga dengan output, dan xi adalah nilai input. Dan di sini ada beberapa untuk rumus dasarnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk iterasi yang pertama, proses pembelajaran dimulai ini menggunakan bobot awal yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini setiap data akan diproses satu persatu untuk menghitung output jaringan, kemudian nanti akan dibandingkan dengan target yang diharapkan. Jika nanti terjadi kesalahan klasifikasi, maka bobot akan diperbarui sesuai aturan pembelajaran perseptron. Selanjutnya ada perhitungan manual untuk iterasi 1. Di sini langkah dimulainya dengan menghitung total input. Kemudian nanti kita akan menentukan output aktivasi. Nah, setelah itu dibandingkanlah dengan target untuk memperoleh nilai error. Jika errornya itu tidak 0, maka bobotnya itu akan diperbarui. Nah, seperti ada dua data di sini, yaitu data 1 dan data 2. Kemudian ada perhitungan manual iterasi 1 juga, yaitu data 3 sampai 5. Proses yang sama juga dilakukan pada data ketiga ini hingga data kelima. Setiap data nanti akan memberikan kontribusi terhadap perubahan bobot apabila nanti hasil klasifikasi belum sesuai target. Nah, di tahap ini model mulai menyesuaikan parameter agar nanti semakin mendekati hasil klasifikasi yang benar. Ini ada data ketiga sampai data kelima. Di sini dimulai menyesuaikanlah parameter agar semakin mendekati hasil klasifikasi yang bagus. Kemudian untuk hasil akhirnya itu setelah seluruh datanya nanti pada iterasi pertama setelah diproses, diperoleh bobot akhirnya itu W1 sama dengan 0,400, kemudian untuk W2 nya itu 0,3120. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa model telah melakukan penyesuaian dari bobot awal berdasarkan error yang ditemukan selama proses pelatihan. Kemudian ada iterasi 2. Di sini akan memproses data 1 dan 2. Pada data pertama tadi dan kedua iterasi kedua, proses perhitungan dilakukan kembali. Dengan bobot baru, hasil klasifikasi mulai menunjukkan peningkatan akurasi dibanding iterasi sebelumnya. Kemudian untuk iterasi kedua, untuk data 1 yang keduanya itu untuk
Untuk hasil akhirnya itu W1 nya itu sama dengan 0,500, kemudian W2 nya itu 0,2240. Pada tahap ini model sudah berhasil mengenali pola data secara konsisten sehingga proses pembelajaran dihentikan karena telah mencapai konvergensi. Dan kita akan merekap bobot akhirnya. Di sini ada nilai awal iterasi 1 dan 2, ada W1 dan W2. Di sini akan merekap bobot-bobot akhir. Ini terlihat bobot-bobotnya sampai iterasi kedua. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan yang pertama itu perseptron berhasil belajar mengklasifikasikan 7 data training di 2 kelas, 0 dan 1. Terus model konvergens pada iterasi kedua dengan bobot akhir W1 sama dengan 0,5000, W2 sama dengan 9, W2 nya itu 0,2240. Bobot diperbarui dengan menggunakan aturan W baru sama dengan W lama. Dan untuk hasil Excel perhitungan manual dan kode Python menghasilkan nilai yang konsisten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.